Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini, hari Jumat tanggal 25 April 2025, di Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSCA Penil Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena kasih-Nya, oleh karena karunia-Nya yang Tuhan sudah berikan buat kita sampai hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, di Gemar yaitu gerakan membaca Alkitab rutin kita yang saat ini sudah masuk di dalam pembacaan kita di dalam Galatia. Bapak Ibu Saudara, buka di dalam Galatia pasal 2 ya. Bapak Ibu Saudara nanti bisa membaca di dalam Galatia pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-21 Bapak Ibu Saudara. Tapi ada satu penekanan yang begitu luar biasa, ada dasar kebenaran firman Tuhan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari saya bacakan di Galatia pasal 2 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 Bapak Ibu Saudara ya. Ya, kalau di sana di perikopnya yaitu yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi, di mana di sini Rasul Paulus sedang menjelaskan tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau belajar bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan di ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Perhatikan, ini satu poin yang sangat penting buat kita, yang patut kita mengerti. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. 21 yang terakhir, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya mau mencoba mengulas di ayat yang ke-19 Bapak Ibu Saudara. Ada satu poin yang bisa kita garis bawahi. Di sana dikatakan aku telah disalibkan dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, ini satu pernyataan gimana Rasul Paulus yang begitu luar biasa menggambarkan satu kasih karunia yang Tuhan sudah diberikan dalam kehidupannya Rasul Paulus. Dan juga kita oleh bersyukur oleh kasih karunia yang Tuhan sudah berikan buat kita Bapak Ibu Saudara, di mana kematian dan kebangkitan Kristus itu yang membuat kita semakin hari menjadi hidup di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mulai mempelajari di sini Bapak Ibu Saudara, gimana Paulus menggambarkan hubungannya dengan Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara, Paulus menggambarkan hubungannya dengan Kristus dari segi kasih sayangnya pribadinya yang mendalam. Bapak Ibu Saudara, gimana Rasul Paulus begitu mengasihi Tuhan yang begitu mendalam dan ketergantungannya dia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita ingat Rasul Paulus saat itu, Bapak Ibu Saudara, sebelum namanya Paulus yaitu Saulus, dia begitu banyak melakukan tindakan-tindakan yang menurutnya waktu itu benar, yang menurutnya sesuai dengan hukum-hukum saat itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi di saat dia menemukan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara, Paulus diubahkan Bapak Ibu Saudara. Nah, karena Paulus beriman kepada Kristus Bapak Ibu Saudara, ya, sehingga kesatuan intim dengan Tuhan di dalam kehidupannya Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau pelajari di mana Bapak Ibu Saudara, semua orang percaya disalibkan bersama Yesus di kayu salib Bapak Ibu Saudara. No, ya, mungkin secara pemikiran kita, saya nggak disalib waktu Yesus disalib. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan itu Bapak Ibu Saudara penyataannya. Tetapi di sini dikatakan yaitu kita
disalibkan bersama Kristus, disalib yaitu kematian akan dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara ya. Kematian atas dosa-dosa kita sudah tersalibkan, Bapak Ibu Saudara. Ini yang begitu luar biasa, sehingga dosa tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, segala dosa Bapak Ibu Saudara sudah ditanggung oleh Kristus. Seharusnya kita yang ada di sana karena kasih karunia yang Tuhan sudah berikan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba kita buka di dalam Roma pasal 6, Bapak Ibu Saudara ya. Roma pasal 6 ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara. Kita pelajari di sana ada satu hal yang sangat menarik buat kita, dan supaya semakin kita teguh akan iman kita mengiring Yesus. 6 ayat 11 begini bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus mati di dalam dosa kita. Artinya kita harus mematikan dosa. Ya Bapak Ibu Saudara ya, kita harus menyangkal diri, mematikan kedagingan kita, mematikan dosa kita, dan kita hidup di dalam Kristus, yaitu kehidupan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kehidupan Kristus, teladan Kristus yang kita harus jalani, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, karena kita sudah disalibkan bersama Kristus, kini hidup bersama Dia dalam hidup di dalam kebangkitannya, Bapak Ibu Saudara. Artinya di mana Bapak Ibu Saudara, Kristus dan kekuatannya yaitu Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita sebagai sumber, ya, sebagai sumber kehidupan kita dan pusat semua pikiran, perkataan, perbuatan kita. Artinya perbuatan kita, perkataan kita serupa seperti Kristus. Coba Bapak Ibu Saudara baca di dalam Efesus pasal 3 ayat 17. Ini Bapak Ibu Saudara kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen yang harus kita pahami di sini. Nah, di dalam Efesus pasal 3 Bapak Ibu Saudara ya. Ya. Coba kita buka di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-17. Ya, begini bunyi firman Tuhan. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nuh, ini Bapak Ibu Saudara, ini yang sesuatu yang luar biasa. Ya, Kristus, ya, karena kita beriman kepada Kristus, diam di dalam hati kita. Nah, kalau Kristus diam di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara, kita percaya Kristus diam di dalam hati kita. Oleh sebab itu, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita harus seperti Kristus. Karena kita sudah dibayar lunas. Hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi hidup kita adalah milik Kristus. Oleh sebab itu, kehidupan kita harus seperti Kristus. Baik pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita harus seperti Kristus. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Kristus sudah di dalam hati kita. Dan kita sudah mematikan ya dosa kita, Bapak Ibu Saudara, disalibkan bersama-sama Kristus, dan kita hidup baru, Bapak Ibu Saudara. Ini yang kita harus mengerti di sini, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita jadi orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, hal yang luar biasa kalau kita memahami, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, karena kita mengasihi Tuhan Allah kita, tidak hanya sekedar di lidah bibir saja Bapak Ibu Saudara, tetapi dengan hubungan kita oleh kuasa kebangkitannya, Bapak Ibu Saudara, kita beroleh kasih. Kita boleh mengabdi bersama Tuhan, yang menyatukan diri kehidupan kita bersama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Bapak Ibu Saudara kita hidup, ya Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam Kristus, hidup yang beriman, yaitu kita harus hidup oleh Roh.
Ya, karena Kristus sudah tinggal dalam kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, setiap hari, setiap saat kita harus hidup di dalam Roh. Yaitu Roh Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam Galatia pasal 3 ayat 3, Bapak Ibu Saudara ya. Ya. Galatia 3 ayat 3 di situ dikatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Bapak Ibu Saudara, jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai kita bodoh. Roh Allah yang ada dalam hidup kita. Ya, oleh sebab itu kita harus hidup di dalam Roh, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa mematikan kedagingan kita, supaya kita bisa menyalibkan kedagingan kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menyia-nyiakan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, kalau kita mau belajar lagi di dalam Galatia pasal 5-nya Bapak Ibu Saudara ya, kita sudah begitu sering kali membaca ayat ini, Bapak Ibu Saudara, dan ini memang salah satu poin yang begitu mendasar di dalam Galatia pasal 5 ayat 25. Di situ juga jelas dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu Saudara, ini satu kebenaran yang sangat penting. Ya, karena kebangkitan Kristus adalah kehidupan Kristus yang harus kita lakukan, kita jalani setiap hari demi hari, Bapak Ibu Saudara. Ini sangat penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus mengerti dalam hal ini dan kita mau melakukannya. Dan saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara, di saat Bapak Ibu Saudara mati dan hidup bersama Kristus oleh kuasa kebangkitannya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara akan diberkati, akan dipulihkan, akan disembuhkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan, dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Kembali ya Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih setia yang Tuhan sudah berikan. Tuhan, kami bersyukur kalau kami telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus, yaitu mematikan, menyalibkan dosa-dosa kami Tuhan. Dan kami boleh hidup oleh kuasa kebangkitan-Mu, yaitu hidup di dalam Kristus. Hidup semakin hari, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami Tuhan, sesuai dengan Engkau Kristus. Kehidupan kami semakin hari semakin hidup seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.